Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, sudah tidak asing lagi bukan dengan bangunan yang ada di belakang saya? Ya, betul sekali. Saat ini saya sedang berada di Masjid Agung Surakarta, salah satu masjid tempat pusat persebaran agama Islam di wilayah Surakarta. Masjid Agung Surakarta didirikan oleh Raja Pakubuwono III pada tahun 1763. Berstatus sebagai masjid milik keraton, maka selain dari pusat persebaran agama Islam, Masjid Agung Surakarta juga digunakan sebagai sarana kegiatan keraton seperti gebyar Maulid Nabi Muhammad SAW dan juga sekaten. Penasaran dengan apa saja yang ada di Masjid Agung Surakarta? Terus ikuti kami dalam Jelajah Masjid hanya di TV 10. Masjid Agung Surakarta adalah peninggalan Kerajaan Mataram. Seperti halnya beberapa masjid agung di daerah lain yang merupakan masjid kerajaan zaman dahulu, Masjid Agung Surakarta pun memiliki beberapa kriteria. Di antaranya, terletak dengan keraton sebagai pusat pemerintahan dan tempat tinggal raja, alun-alun sebagai pusat aktivitas masyarakat, dan pasar sebagai pusat kegiatan ekonomi. Masjid yang dibangun pada era Pakubuwono III tahun 1763 ini mendapat pengaruh gaya arsitektur Jawa kuno dan Belanda. Penggunaan bahan kayu pada beberapa bagian masjid tampak mendominasi. Secara keseluruhan, bangunan berbentuk tajuk dengan atap tumpang tiga dan berpuncak mustaka atau kubah. Makna tajuk bertumpang tiga tersebut adalah pokok-pokok tuntunan Islam, yakni iman, Islam, dan ihsan. Masjid milik Keraton Surakarta ini selain berfungsi sebagai tempat ibadah juga sebagai pusat syiar Islam. Dengan status sebagai masjid kerajaan atau keraton, masjid ini juga berfungsi mendukung segala keperluan kerajaan yang terkait dengan keagamaan, seperti grebek, sekaten, dan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Semua pegawai masjid diangkat menjadi abdi dalam keraton dengan gelar seperti Kanjeng Raden Tumenggung Penghulu Tafsir Anom untuk penghulu dan Lurah Muadzin untuk mengumandangkan adzan. Nah, sahabat, saat ini kita sedang berada di dalam Masjid Agung Surakarta. Di hadapan kita sudah ada beliau yang terhormat, Bapak Ki Haji Muhammad Muhtarom. Insya Allah kita akan berbincang-bincang bersama beliau. Sebelumnya, Bapak Ki Muhammad Muhtarom, kami dari TV 10 dalam Jelajah Masjid, mungkin untuk seri Masjid Agung Surakarta bisa sedikit diceritakan sejarah berdirinya Masjid Agung Surakarta sendiri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara mengenai Masjid Agung Surakarta dan sejarahnya, tidak bisa lepas dari eksistensi Keraton Surakarta. Karena Masjid Agung itu bagian integral dengan Keraton Surakarta sebagai kerajaan Mataram Islam terakhir. Keraton Surakarta ini berdiri pada tahun 1745. Jadi pindahnya Keraton Kartasura ke Surakarta yang waktu itu masih Mataram Islam itu tahun 1745. Nah, keberadaan Masjid Agung Surakarta ini secara eksistensinya tidak bisa lepas dari pindahnya Keraton Kartasura ke Surakarta. Walaupun waktu itu belum segede ini ya.
Tapi eksistensinya sudah ada pada tahun tersebut karena Keraton Surakarta itu tidak bisa lepas dari masjid. Kerajaan Islam itu, Mataram itu tidak bisa lepas dari masjid. Jadi kesejarahannya tentu berawal dari pindahnya Keraton Kartasura ke Surakarta. Namun waktu itu kan dinamisasi politik keraton itu masih kuat sekali, sehingga keraton belum konsentrasi karena masih satu krisis ekonomi, krisis politik, ya, krisis moneter lah pada bahasa sekarang. Sehingga praktis waktu itu keraton belum bisa membangun, belum bisa banyak hal yang dikerjakan karena masih berkelit masalah politik. Baru pada tahun sudah agak stabilitas politik keraton sudah mulai reda, sudah mulai stabil pada tahun 1757 Pakubono yang ketiga dari putra Pakubono yang kedua itu merenov membesarkan Masjid Agung yang utama ini pada tahun itu 1757 setelah selesai permasalahan politik di Keraton Surakarta ini, jadi Mataram Islam dengan selesainya perjanjian Giyanti dan perjanjian Salatiga. Nah, praktis waktu itu sudah keraton sudah mulai stabil, mulai membangun masjid. Ya. Kalau dulu apa juga bernama Masjid Agung? Iya, Masjid Agung tentu kan keraton secara layoutnya kan dari Demak seperti itu. Demak, kemudian Pajang, Mataram, itu seperti itu. Dan waktu itu Mataram di Solo, di Surakarta ini masih Mataram Islam. Iya. Kalau yang mempelopori sendiri dari pihak keraton membangun masjid itu dengan mungkin alasan apa Pak Kiai? Apa mungkin sebagai penyebaran pusat Islam atau mungkin hanya sekedar tempat beribadah untuk keraton dan warga sekitar saja atau bagaimana? Kalau keraton Mataram Islam ini membangun masjid itu sebagai, karena fungsi raja ada dua. Raja itu ada dua, satu sebagai tokoh politik, maka digelar dengan apa namanya Panembahan Senopati kan itu, Ingalogo itu. Senopati Ingalogo itu jabatan sebagai tokoh politik. Dan yang kedua sebagai Panotogomo. Artinya raja ini punya peran penata agama, sehingga bergelar Abdurrahman Khalifatullah Sayyidin Panotogomo. Jadi peran raja ada dua. Kemudian sebagai peran politik, raja memberikan amanat kepada Reh Adipati. Sebagai tokoh, sebagai Panotogomo, maka raja memberikan amanat atau amanat kepada Reh Pengulu. Dalam hal ini Pengulu Tafsir Anon. Kebetulan saya saat ini yang ditunjuk saya. Pengulu Tafsir Anon. Pengulu Tafsir Anon. Kalau dalam konteks kenegaraan sekarang ya Menteri Agama. Jadi dulu Masjid Agung itu tidak hanya sebagai tempat ibadah. Jadi di samping tempat ibadah juga pertemuan publik. Jadi apa namanya, permasalahan sosial juga diselesaikan di sini, permasalahan hukum juga di sini, permasalahan pendidikan juga di sini, permasalahan ekonomi kerakyatan juga bisa diselesaikan di sini. Dan bahkan tahun zamannya PP yang keempat, itu Masjid Agung sebagai peradilan Surambi. Apa itu Pak Kiai? Peradilan Surambi itu peradilan apa namanya, tata laksana peradilan di keraton negara itu diselesaikan di Serambi. Baik masalah hubungannya, masalah kalau sekarang dunia hukum sekarang itu pidana maupun perdata. Itu penyelesaiannya di Serambi. Misalnya kayak kisos ya gitu ya. Kayak pembunuhan, kriminal apa namanya, dan seterusnya itu pidana kan. Kemudian yang perdata itu hubungannya dengan pernikahan, talak, kemudian perceraian, warisan dan seterusnya, itu penyelesaian semuanya di Serambi Masjid Agung Surakarta. Di Serambi Masjid Agung Surakarta. Melalui abdi dalam kadi. Kadi itu bahasa Jawanya lah, bahasa Arabnya lah qadhi. Orang Jawa mengatakan qadhi susah. Kadi. Hakim abdi gitu dalam kadi. Nah, ini di bawah struktur kepengurusan dari Reh Pengulu Tafsir Anon. Kemudian yang kedua, di samping peradilan juga sebagai pusat pendidikan, kaderisasi ulama. Kaderisasi ulama yang semua raja mengawal itu semua.
Yang paling puncaknya adalah Pakubono ingkang Sinuwun Pakubono yang ke-10 dengan mendirikan Madrasah Mambaul Ulum Keraton Surakarta. Semacam pondok pesantren begitu Pak Kiai? Lembaga formal. Lembaga formal. Jadi lembaga formal yang kurikulumnya sama dengan pondok pesantren. Oh iya. Pesantren. Iya. Nah, sahabat, jangan kemana-mana. Tetap di Jelajah Masjid karena kita masih akan mengulik banyak dari informasi yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Muhammad Muhtarom. Tetap di Jelajah Masjid bersama TV 10. Dibangun di atas lahan seluas 19.180 meter persegi dan dipisahkan dengan pagar tembok keliling setinggi 3 meter, Masjid Agung Surakarta memiliki beberapa bangunan pendopo di halaman. Di antaranya kandang kuda, tempat kereta raja, dan pradangga untuk upacara adat. Seiring berjalannya waktu, pendopo-pendopo ini mengalami perubahan fungsi dan bentuk, seperti kandang kuda yang kini menjadi ruang tata usaha dan keamanan masjid, tempat kereta yang menjadi tempat takmir masjid. Hanya Pagongan yang masih pendopo terbuka. Pagongan terdapat di sisi utara dan selatan setelah memasuki gapura utama masjid. Bentuk berupa pendopo dengan ukuran bangunan sama. Fungsinya adalah sebagai tempat gamelan keraton diletakkan dan dimainkan sewaktu perayaan sekaten. Seperti umumnya masjid-masjid di Jawa, masjid ini juga memiliki beberapa bagian utama, di antaranya mihrab, mimbar yang dipenuhi ukiran, dan kaligrafi ayat-ayat Al-Quran yang terletak di atas pintu-pintu masjid. Bapak Kiai Muhtarom, bisa dijelaskan kembali khususnya terkait dari bangunan Masjid Agung sendiri dan juga replika-replika yang ada di Masjid Agung. Ya, sudah saya singgung di awal kemarin bahwa Masjid Agung itu mengikuti pola di Demak. Dan halaman, gapuro, kemudian ada halaman itu ada di situ ada bangsal Pradonggo. Kemudian ada lagi 2 di depannya itu sebagai sekarang di kantor TU itu. Itu tempat menaruh kereta Sinuwun ketika raja ketika sholat di Masjid Agung, dan yang selatan tempat untuk menaruh kuda. Kemudian beliau masuk di serambi ini, kemudian beliau punya ruangan khusus di sini. Ruangan khusus dari tembok ini, pintu itu ada pintu pojokan itu ya. Pintu pojokan itu ada tiang di sini sampai dengan belakang selatan mihrab itu. Selatan mihrab itu. Itu ada bangunan khusus sholat Sinuwun Raja Keraton Surakarta. Nah, ini dulu yang bangunan sana itu, yang satu kamar itu untuk ganti. Dulu kan datang dari Sinuwun itu pakai pakaian raja. Kemudian ganti pakaian dulu dan kasunanan, sunan. Kemudian beliau sholat di situ. Kita perlu tahu bahwasanya mengapa beliau mengambil itu juga ada alasannya. Menurut pemahaman saya, interpretasi saya. Ini kan antara
dalam hadis kan ada bainal mimbari wal baiti, baiti wal mimbari raudhatan min riyadil jannah ya. Artinya mengilustrasikan bahwa beliau itu rumahnya di sana. Kemudian mimbar di sini. Ini kayak raudhah. Kayak taman surga begitu. Taman surga. Makanya beliau sholatnya di sana. Seakan-akan beliau di raudhah terus, seakan-akan. Nah, ini settingan beliau luar biasa kalau kita mampu menerjemahkan, mampu mengeksplorasi data nilainya. Sahabat, selanjutnya kita akan masih menjelajahi masjid-masjid yang ada di Surakarta. Akan tetapi sebelum kita menjelajahi masjid-masjid berikutnya, masih ada satu bagian lagi yang ingin kita jelajahi dari Masjid Agung Surakarta yang tidak kalah penting, yaitu perpustakaan Masjid Agung Surakarta, di mana di dalamnya ada manuskrip. Betul begitu Pak Kiai? Iya. Dari manuskrip kiai-kiai atau ulama-ulama terdahulu. Penasaran? Jangan kemana-mana, tetap di Jelajah Masjid bersama TV 10. Nah sahabat, seperti yang sudah tadi kita sampaikan, saat ini kita sedang berada di perpustakaan Masjid Agung Surakarta. Bapak Kiai yang terhormat, bisa ditunjukkan mungkin beberapa contoh manuskrip tulisan-tulisan daripada para sesepuh atau kiai pada zaman dahulu, dan bisa diterangkan sedikit. Ya, perpustakaan Masjid Agung ini dan yang ini yang lama, yang baru di sana. Ya. Jadi ini melestarikan karya-karya para ulama. Sejak zaman PP3, PP4 itu sudah kita lestarikan. Yang bisa kita lestarikan, yang bisa kita kawal. Karena karya beliau kan banyak sekali. Yang dibawa ke sini kan yang sebaik untuk ngajar saja. Karya besarnya di rumah beliau masing-masing. Artinya di keluarga beliau. Ya, ini salah satunya adalah kitab-kitab karangan para kiai-kiai sepuh dulu, seperti Kiai Imam Syuhodo, Kiai Ilham Langenharjo, Kiai Hasan Mukmin, Kiai Minhas Gabudan. Itu semuanya ada, tapi kalau nunjukkan juga susah juga ya. Saking begitu banyaknya karya-karya. Ya. Kalau kemarin ada persiapan mungkin bisa kita tunjukkan ya. Mungkin bisa ditunjukkan satu karya dari beliau mungkin. Iya, ini salah satu karya beliau. Kitab-kitab lama yang dulu kita bisa selamatkan adalah karya-karya ulama dulu yang dulu mendapatkan tanah perdikan dari Keraton Surakarta, diantaranya Kiai Ali Syuhodo di Jatisobo, Kiai Imam Syuhodo, ini gurunya PP4. Kiai Imam Syuhodo, Kiai Ali Syuhodo, bahkan Kiai Ali Syuhodo itu terkenal dengan sebutan Kiai Apil Quran. Kiai Apil Quran. Ya, karena dulu belum ada istilah hafid ya. Jadi. Karena saking hafalnya apil Quran. Ini karya para ulama dulu. Ini gurunya PP4. Berarti kan eksistensinya beliau di PP3 tadi saya sampaikan. Jadi mulai PP3 itu membangun dan memberi fasilitas kepada para ulama untuk diberi tanah-tanah pendidikan berbagai daerah, sehingga pembelajaran pendidikan itu bisa tersebar di mana-mana, kemudian bisa mengembangkan ekonomi di wilayah masing-masing, sehingga ulama dulu itu alim alamah. Yang kedua, memiliki kematangan emosional cukup tinggi, karena masing-masing beliau adalah mursyid thariqah. Kemudian yang ketiga, memiliki entrepreneurship yang cukup tinggi, karena beliau bisa mengembangkan, harus dituntut bisa mengembangkan wilayah masing-masing sesuai dengan potensi kewilayahannya. Ini kan tidak memiliki entrepreneurship yang cukup tinggi, tidak bisa, dan memiliki juga di antara kewirausahaan ya. Jadi yang berikutnya adalah beliau juga seorang memiliki keilmu budaya. Artinya seorang ulama dulu itu budayawan juga. Artinya memahami local wisdom, dan seorang bujangga itu juga seorang ulama, kayak Ronggo Warsito. Jadi balansitas antara ulama agama dan budaya itu betul-betul seimbang, dikawal oleh para ulama-ulama ini. Sehingga yang tidak kalah pentingnya, beliau juga seorang yang di samping tadi memiliki kompetensi itu, secara mindset dan politiknya juga loyal pada keraton, karena menjadi basis politik keraton. Jadi memperkuat eksistensi keraton.
Jadi luar biasa. Dulu dibangun sedemikian rupa struktur keraton itu dengan ulama kuat sekali, sehingga menyatunya antara ulama dan umara itu betul-betul sangat kuat sekali. Ya. Baik, Bapak Kiai Haji Muhammad Muhtarom, terima kasih banyak atas waktu yang sudah diberikan dan informasi yang disampaikan. Mudah-mudahan bisa menambah informasi untuk kita semua. Amin. Dan semakin bisa mengetahui daripada sejarah Masjid Agung Surakarta. Terima kasih. Terima kasih. Pada masa pemerintahan Pakubuwono ke-10, sebuah menara dibangun di halaman masjid. Untuk memudahkan penentuan waktu sholat, dibangun pula jam matahari. Selain itu, di tahun 1901, gapura utama diganti dengan gapura baru bergaya arsitektur Persia. Kolam air yang sebelumnya digunakan untuk bersuci diganti berbentuk pancuran atau keran. Nah, sahabat, demikian tadi jelajah masjid yang sudah kita laksanakan di Masjid Agung Surakarta. Selanjutnya, mau kemana lagi ya? Kita akan menjelajahi masjid-masjid yang tentunya memiliki nilai histori ataupun memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam. Untuk itu, tetap terus saksikan Jelajah Masjid hanya di TV 10. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.